adik-adik, selamat malam pada saat video ini dibuat. Jadi perkenalkan, saya Dewa Gede Indra Pratama Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan NSID pada manajemen nyeri, di mana ini berhubungan dengan tugas menjalani kepaniteraan klinik media di Departemen Anestesi RSUP Sanglah. Nah, untuk pertama dari pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan apa itu NSID. Jadi NSID itu merupakan suatu obat-obatan yang mengandung efek analgesik dan juga dia memiliki efek antiinflamatorik dan juga antipiretik atau penurun panas. Nah, untuk NSAID sendiri dia bekerja untuk menghambat dengan enzim siklo-oksigenase, yaitu kita kenal dengan COX-1 dan juga COX-2. Jadi pada obat NSAID ini dia ada yang selektif bekerja menghambat di sikloorganase 2, ada juga yang menghambat di kedua sikloorganase. Nah, untuk klasifikasi sendiri NSAID ada dua, yaitu ada yang konvensional seperti tadi saya katakan yang non selektif, dia bekerja di kedua enzim siklo-oksigenase, dan juga ada NSAID yang hanya selektif di siklo-oksigenase 2. Nah, untuk yang sikloorganase ini yaitu enzim yang mengatalis perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Jadi di mana terdapat dua isoform, yaitu sikloorganase 1 dan juga 2. Kalau di sikloorganase 1 dia terdapat pada kebanyakan jaringan. Selain itu dia juga mensintesis prostaglandin yang berperan dalam proses fisiologi. Kemudian ini juga penting pada mukosa gastrik, ginjal, platelet, dan juga endotel di vaskular. Namun pada sikloorganase yang kedua dia inducible pada lokasi inflamasi dan juga mensintesis prostaglandin yang berperan dalam inflamasi, baik juga selain inflamasi bisa pada nyeri dan juga demam, dan juga dia ekspresi konstitutif pada sistem saraf pusat dan juga ginjal. Nah, untuk gimana cara kerjanya? Jadi berdasarkan hipotesis dari Fitzgerald, di sini ada sedikit imbalans antara protrombotik dan juga antitrombotik proses, di mana di asam arakidonat ini dia ada bekerja pada dua bagian, yaitu platelet dan juga endotelium. Nah, di sini dikatakan pada sikloorganase 1 dia bekerja pada prothrombic state, sedangkan pada COX-2 atau sikloorganase 2 dia lebih bekerja pada antithrombotic state. Nah, jadi kenapa pada COX-2 yang selektif pada antithrombotic state ini biasanya dikeluhkan di beberapa pasien menyebabkan myocardial infarct atau adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantungnya. Jadi maka ada beberapa obat yang selektif sikloorganase 2 ini sempat ditarik dari pasaran. Nah, untuk farmakokinetik NSAID sendiri, jadi ada beberapa, yaitu absorpsinya baik pada traktus GI tract, kemudian first pass metabolismenya rendah, dan juga terikat tinggi pada albumin lebih dari 95%, kemudian volume distribusinya rendah. Makin dia lipid soluble atau larut lemak suatu NSAID terhadap saluran otak, makin besar dampaknya terhadap sistem saraf pusat. Jadi proporsi NSAID itu yang tidak terionisasi pada pH-pH tertentu penting dalam distribusi terhadap jaringan. Nah, contohnya itu adalah NSAID asam yang dapat koestrasi pada jaringan sinovial pada sendi yang terjadi inflamasi. Jadi itu dapat mencetuskan menjadinya potensi cedera pada artritis. Nah, untuk efek samping sendiri, NSAID memiliki beberapa efek samping. Jadi yang paling sering seperti adanya GI toxicity atau GI tract toxicity, kemudian paling sering juga ada alergi. Dan juga biasanya ada beberapa drug interaction atau interaksi dengan obat-obat lainnya, serta ada juga efek lainnya seperti renal effect, ada efek koagulasi, efek pada hipertensi, dan juga efek pada jantung serta hepatik. Nah, untuk karakteristik NSAID sendiri, jadi biasanya dia penurunan aktivitas dan sensitasi nosiseptor perifernya, dia menurunkan respon inflamasi. Kemudian dia relatif sedikit efek mualnya dibanding opioid. Jadi dimana kalau opioid itu kan dia sangat merangsang di efek
sistem saraf pusat, jadi membuat efek vomiting dan nauseanya malah muntahnya jadi lebih besar. Kemudian selain itu juga durasi kerja NSAID ini dia lebih panjang, dan juga yang pastinya dia tidak bersifat ketergantungan atau adiksi berbeda dengan opioid, tapi dia bekerjanya sinergistik dengan opioid. Kemudian variabilitas dosisnya lebih kecil dibandingkan opioid. Kemudian karena dia tidak berhubungan langsung atau tidak langsung mentras ke otak dan juga sistem petang otak, jadi dia tidak mengalami atau tidak menyebabkan adanya perubahan pupil dan juga tidak adanya efek kognitif. Kemudian dia juga tidak menyebabkan preemptive analgesia atau menurunkan sensitivitas neural, dan juga tidak adanya depresi napas. Yang pertama akan dibahas di sini yaitu non-specific siklogenase inhibitor. Dan di sini akan saya membawakan beberapa obat. Jadi untuk yang spesifik siklogenase inhibitor ini biasanya ada beberapa bahan kimia yang diklasifikasikan seperti non-specific, non-steroidal, dan steroidal anti-inflamasi drugs atau obat. Jadi seperti carboxylic acid, contohnya ada acylated seperti aspirin, nanti akan saya bawakan di belakang. Kemudian di sini juga ada seperti golongan acetic acid seperti indomethacin, ada sulindac dan juga tolmetin. Ada propionic acid seperti ibuprofen yang biasa mungkin dipakai untuk penurun panas pada anak. Ada ketoprofen juga. Untuk enolic acid seperti phenylbutazone dan juga peroxicam, dan juga pirol, jadi seperti ketorolac. Biasa ini sering dipakai pada dokter-dokter bedah pada saat menjaga IGD. Nah, di sini akan saya bahas obatnya adalah aspirin, yaitu acetyl salicylic acid atau asam asetilasic. Jadi di sini analgesiknya itu dia dihasilkan dari asetilisasi enzim siklogenase secara irreversibel. Jadi penurunan sintesisnya dan juga pelepasannya prostaglandin. Nah, dia itu tidak ada interaksi terhadap reseptor opioid, jadi sedikit efeknya terhadap pelepasan histamin dan juga serotonin. Nah, inhibitor lemah pada prostaglandin di renal. Kemudian dia juga terhidrolisasi secara cepat menjadi asam salisilat, dan juga tidak memiliki kemampuan asetilisasi, tidak menghambat prostaglandin melalui mekanisme non-asetilisasi. Nah, untuk farmakokinetiknya, jadi dia untuk aspirin ini, obat ini biasanya dia absorpsinya dia cepat dari usus halus, kemudian dia biasanya dipengaruhi oleh laju solusi tablet dan juga waktu pengosongan lambung. Nah, untuk alkalinisasi urin sendiri dia akibat ekskresi aspirin. Biasanya juga ada effervescence-nya, dia absorpsinya lebih cepat, kemudian konsentrasi plasmanya dia lebih tinggi, dia lebih sedikit biasanya iritasi pada gastrointestinal. Nah, untuk penggunaan klinisnya seperti biasa dia pakai sebagai analgesik, sebagai antipiretik juga bisa, dan juga antiplatelet. Biasanya pada orang-orang yang mengalami gangguan infak miokard dan juga stroke iskemik. Jadi biasanya kalau di kardio itu aspirin ini biasanya dikombinasikan dengan clopidogrel, biasanya dijadikan sebagai anti dual platelet sebagai penanganan pada infak miokard. Nah, untuk efek samping aspirin sendiri dia ada beberapa efek samping. Yang paling sering itu biasanya adalah adanya gastrointestinal irritation dan juga ulcer. Kemudian biasanya juga ada uterine effect paling sering juga, dan juga adanya reaksi alergi. Kemudian bisa juga dia menyebabkan pemanjangan bleeding time, dan juga adanya hepatic dysfunction dan juga renal dysfunction. Kemudian juga perlu diingat bahwa aspirin ini dia bisa menginduce orang-orang yang mempunyai atau memiliki riwayat asma. Yang kedua di sini saya akan bahas yaitu adalah acetaminophen. Jadi acetaminophen juga mirip-mirip dengan paracetamol. Nah, jadi acetaminophen ini merupakan analgesik dan juga antipiretik yang sering digunakan. Jadi acetaminophen ini atau paracetamol ini dia sebenarnya bukan NSAID murni. Jadi dia memiliki efek antipiretik itu lebih tinggi, dan juga efek analgesnya lebih tinggi dibandingkan efek antiinflamasinya. Jadi dia sedikit menginhibisi atau menghambat inhibitor prostaglandin di perifer. Nah, kemudian untuk dosis oralnya sendiri biasanya 325 sampai 600 mg per 4 atau sampai 6 jam.
Nah, untuk inhibitornya biasanya inhibitor kuatnya terhadap sintesis dari prostaglandin sentral, dan juga dia tidak ada iritasi gaster dan juga perubahan agregasi dari platelet. Untuk farmakokinetika sendiri biasanya dia lebih banyak pemakaiannya, dia lebih oral dan juga tidak signifikan dia mengikat dengan protein lain di dalam darah. Kemudian juga bisa dikonvert dari konjugasi dan juga hidroksilasi dari hati untuk mengaktifkan metabolisme. Kalau untuk efek sampingnya sendiri, biasanya paling sering pasti adalah hepatitis nekrosis, biasanya efek dari acetaminophen dan juga paracetamol dalam konsumsi yang berlebihan. Jadi dia juga bisa menyebabkan analgesi nefropati. Kemudian bisa juga menyebabkan hepatotoxicity pada orang-orang yang berumur atau sudah tua bila dosisnya digunakan lebih dari 4 gram, atau biasanya dia digunakan pada orang-orang yang sedang dalam alcohol abuse. Nah, ini adalah contoh obat aspirin yang ada di peredaran Indonesia dalam bentuk tablet, biasanya jadi 500 mg. Kemudian ini untuk acetaminophen-nya, contohnya ada Gravadon. Mungkin sekian presentasi yang bisa dijelaskan tentang NSAID. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.